Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Baraka, mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Biasa, kelas 15A. Kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi Bahasa Indonesia untuk menyelesaikan tugas final dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun beberapa poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian bahasa. Yang kedua adalah sejarah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Dan penjelasan yang terakhir adalah cara agar eksistensi bahasa Indonesia dapat merambah menyeluruh ke segala lapisan masyarakat. Oke, langsung saja kita mulai ke penjelasan yang pertama. Pengertian bahasa. Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Menurut Walija, definisi bahasa ialah suatu komunikasi terpenting yang sangat lengkap dan efektif untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, dan perasaan dan pendapat kepada orang lain sebagai lawan bicaranya. Selanjutnya yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Perkembangan bahasa Indonesia didorong oleh kebangkitan nasional, di mana di dalamnya terdapat peranan-peranan penting pada kegiatan politik, perdagangan, surat kabar, maupun memodernkan bahasa Indonesia. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi. Hingga kini, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan pemerintah memberi perhatian dengan membentuk lembaga pusat bahasa dan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama dan pertama yaitu sebagai fungsi komunikasi. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. Pertama adalah fungsi komunikasi, kedua adalah fungsi ekspresi, ketiga adalah fungsi adaptasi dan integrasi, dan yang keempat adalah fungsi kontrol sosial. Dari segi bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi dan kedudukan antara lain sebagai berikut. Pertama adalah bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, kedua bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan yang keempat adalah sebagai alat penghubung antar budaya. Sementara dari segi bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi dan kedudukan sebagai berikut. Pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, kedua adalah sebagai alat pengantar di dunia pendidikan, ketiga sebagai alat penghubung di tingkat nasional, dan yang keempat adalah sebagai pengembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Dari kedua segi tersebut, posisi atau kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi yang berkaitan. Posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Nah, yang terakhir adalah cara agar eksistensi bahasa Indonesia dapat merambah menyeluruh ke segala lapisan masyarakat. Jadi, menurut saya, hal yang perlu kita lakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat berupa sosialisasi akan pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan kita. Hal tersebut akan lebih mempermudah kita untuk saling berinteraksi sesama warga negara Indonesia dengan latar belakang bahasa daerah yang berbeda. Di luar dari fungsi komunikasi dan bahasa persatuan, bahasa Indonesia juga merupakan identitas negara kita.
Jadi meskipun adanya pengaruh globalisasi, misalnya kepopuleran menggunakan bahasa Inggris, kita harus tetap menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan ini adalah kebudayaan kita. Jangan biarkan kebudayaan orang lain dapat mengganti kebudayaan kita sendiri. Semuanya dapat kita mulai dari pribadi masing-masing dengan menanamkan jiwa nasionalisme di dalam diri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.